Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Citra Jagokosara. Nama saya Fitri Apriliani. Nama saya Milis Riani. Nama saya Marwan Hardianto dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami dari tugas analisis laporan keuangan. Pengertian nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari suatu saham, yaitu perkiraan nilai yang diperoleh dengan mempertimbangkan risiko dan potensi pengembalian investasi. Nilai intrinsik saham penting diketahui oleh para investor sebelum memutuskan untuk membeli saham tertentu. Nilai intrinsik akan menjadi penentu harga dari saham yang akan dipilih. Selanjutnya ada metode valuasi. Di sini ada 6. Yang pertama ada discount cash flow, dan yang kedua ada green belt. Yang ketiga ada dividend discount model, dan yang keempat ada price earning, dan yang kelima ada Edelman Z-score, dan yang keenam ada metode Benjamin Graham. Di sini kita menggunakan metode Benjamin Graham, yaitu cara untuk menghitung harga wajar saham. Dengan metode ini dikenal juga sebagai Graham number dan banyak digunakan oleh value investor, termasuk Warren Buffett, salah satu muridnya, yaitu rumus nilai intrinsik saham Benjamin Graham adalah V sama dengan IPS dikali 8,5 ditambah 2G. Di sini EPS adalah earning per share atau laba bersih per saham yang berasal dari laporan tahunan. Kemudian 8,5 itu dari basis P per E yang dianggap normal untuk perusahaan tidak bertumbuh labanya. Kemudian G sama dengan presentasi ekspektasi pertumbuhan dalam 7 hingga 10 tahun ke depan. Nah, di sini kemudian rumusnya itu diubah lagi dengan Benjamin Graham. Memang untuk mengetahui nilai intrinsik tidak selamanya membuatmu mendapatkan keuntungan. Untuk mengetahui nilai intrinsik tidak selamanya membuat kita untung, tapi kamu juga bisa saja mengalami kerugian karena faktor-faktor tertentu. Apalagi yang namanya investasi saham itu resikonya memang terbilang sangat tinggi dan banyak faktor yang mempengaruhi harganya yang sering naik turun. Perusahaan terbaik di bidang food and beverage yang diangkat oleh kelompok kami yaitu STTP atau PT Siantartop Tbk. Didirikan pada tahun 1972 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Desember tahun 1996. PT Siantartop memiliki beberapa pabrik, diantaranya yaitu ada pabrik di Medan didirikan pada tahun 1998, kemudian pabrik di Bekasi didirikan pada tahun 2002, kemudian yang terakhir ada pabrik di Makassar didirikan pada tahun 2011. Anak perusahaan PT Siantartop adalah PT Genta Persada Jaya, PT Gempolis Indonesia, dan PT Ngalian Bentolo Asri. PT Siantartop Tbk adalah perusahaan makanan ringan yang memproduksi berbagai jenis makanan seperti mie, kerupuk, biskuit, dan kopi instan. Salah satu produk unggulannya adalah biskuit Goryeo. Aset PT Siantartop Tbk tahun 2023 tercatat sebesar 5.482,2 miliar. Kemudian PT Siantartop juga pernah mengumumkan bahwa dia siap untuk melunasi surat utang senilai 200 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2021. PT Siantartop juga berhasil mencatat laba bersih sebesar 917,68 miliar pada tahun 2023. Pada saat ini harga saham di PT Siantartop adalah sebesar 14.200. Menganalisis cash flow dari perusahaan Siantartop, kita perlu mengumpulkan data beberapa tahun terakhir dari perusahaan tersebut. Di antaranya yaitu dividen per share-nya, price earning per share, kemudian price earning ratio, dan yang terakhir yaitu dividend payout ratio. Dari data yang telah didapatkan, kami mengumpulkan data dividen per share 10 tahun terakhir dari PT Siantartop dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Dari data tersebut didapatkan bahwa dividen per share pada tahun 2014 PT Siantartop
yaitu sebesar 1.200. Tahun 2015-nya sebesar 1.320 dan tahun 2016-nya sebesar 1.400. Begitu juga dengan tahun 2017, 1.400. Pada tahun 2018 naik menjadi 1.500. Dan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 1.600. Dari data yang telah kami kumpulkan, kita akan menggunakan 5 tahun terakhir dari data tersebut, yang berarti pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 didapatkan bahwa price dari perusahaan STTP yaitu sebesar 4.500. 2020 sebesar 9.500, 2021 sebesar 7.550, 2022 sebesar 7.650, dan pada tahun 2023 sebesar 9.375. Kemudian untuk data earning per share-nya pada tahun 2019 didapatkan nilai sebesar 165,16. Pada tahun 2020 sebesar 165,16. Begitu seterusnya sampai tahun 2023. Kemudian untuk mencari price earning ratio-nya atau PER, maka kita perlu membagi antara price dibagi dengan earning per share-nya. Nah, di sini pada tahun 2019 price-nya sebesar 4.500. Kemudian dibagi dengan earning per share tahun 2019 sebesar 165,16. Maka didapatkan nilai PER sebesar 27,25. Begitu seterusnya hingga tahun 2023. Yang terakhir, untuk data dividend payout rasio pada tahun 2019 didapatkan sebesar 9,68 dengan cara didapatkan antara dividen per share dibagi dengan earning per share-nya. Pada tahun 2019 contohnya dividen per share-nya sebesar 1.600 dibagi dengan earning per share-nya sebesar 165,16, maka didapatkan hasil dividen payout ratio-nya sebesar 9,68. Dan begitu terus sampai tahun 2023. Selanjutnya, kita akan menghitung future value EPS-nya atau earning per share growth dan proyeksi EPS atau juga sering disebut earning per share growth untuk 10 tahun ke depan. Untuk menentukan future value EPS-nya, maka kita perlu mengetahui berapa besaran grow dari sebuah perusahaan tersebut. Di sini kami telah mendapatkan datanya bahwa perusahaan ini memiliki growth atau pertumbuhan sebesar 0,57. Maka dari itu, untuk menghitungnya kita perlu mengetahui berapa nilai EPS pada tahun sebelumnya. Di sini karena kita ingin menghitung future value EPS-nya untuk 10 tahun ke depan, berarti kita memerlukan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2023. Untuk mengisi future value pada tahun 2024, maka kita perlu mengetahui berapa besaran EPS pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2023. Nah, sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa nilai EPS-nya sebesar 165,16 pada tahun 2023. Nah, untuk menghitung pada tahun 2024, maka kita masukkan nilai EPS-nya sebesar 165,16. Nah, untuk menghitung future value-nya, maka kita perlu menghitung nilai tersebut, yaitu
165,16 dikali dengan 1 plus 1 ditambah 0,57 sebagai pertumbuhan perusahaan tersebut. Maka didapatkan hasil future value EPS-nya sebesar 259,30 untuk tahun 2024. Nah, diketahui berarti di sini bahwa pada akhir tahun 2024 didapatkan future value EPS-nya atau saham yang beredarnya sebanyak 259,30. Begitu seterusnya hingga pada tahun 2033 atau 10 tahun ke depan. Selanjutnya, kita akan menghitung akumulasi dividen. Untuk menghitung akumulasi dividen, kita memerlukan nilai future value EPS-nya yang sebelumnya. Kemudian kita kalikan dengan nilai dividennya yang pertama tadi telah kita ketahui bahwa nilai dividen payout ratio-nya sebesar 9,68. Nah, setelah kita masukkan maka kita kalikan dengan nilai dividennya. Seperti contoh pada tahun 2024 nilai future value EPS-nya sebesar 259,3 dikali dengan 9,68, maka akan didapatkan nilai future value dividennya sebesar 2.511,98. Nah, begitu seterusnya hingga tahun 2033. Maka kita akan mendapatkan nilai future value dividen untuk 10 tahun ke depan dengan total 396.596,76 total dari tahun 2024 hingga tahun 2023. Dan yang terakhir kita akan menghitung future value harga sahamnya. Untuk menghitung future value harga saham, maka kita perlu memerlukan nilai dari future value EPS-nya pada tahun terakhir, yaitu pada tahun 2033. Kemudian price-nya, price maksudnya adalah price yang terendahnya. Kemudian kita kalikan. Oke, selanjutnya di sini kita telah mendapatkan nilai future value EPS pada tahun terakhir, yaitu pada tahun 2033 sebesar 15.027,5. Kemudian nilai price to earning rasionya yang paling terendah itu kita dapatkan pada tahun 2019 dari data yang telah kita kumpulkan selama 5 tahun terakhir dari 2019 hingga 2023. Maka kita mendapatkan nilai price to earning rasionya yang terendah yaitu sebesar 27,25. Nah, kemudian dari nilai future value EPS kita kalikan dengan nilai price terendahnya yaitu 15.027,5 dikali dengan 27,25, maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 409.499,37. Maka bisa diketahui dari sini bahwa pada tahun tersebut atau pada tahun 2033 harga saham dari PT Siantar Top akan terjual dengan harga atau akan diperdagangkan dengan harga Rp409.499,37.